Baiklah, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok satu dari kelas A2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada usaha Erga Klotz untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Preti Sindi Simanjuntak sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Nurul Fadila sebagai presentator pertama. Dan saya Rifda Nazifa sebagai presentator kedua. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu informasi mengenai usaha Erga Klotz. Erga Kos merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion pria dan wanita. Usaha ini bergerak dalam produksi dan penjualan pakaian formal wanita dan pria, menawarkan berbagai pilihan busana berkualitas tinggi yang dirancang dengan gaya elegan dan modern. Usaha ini memproduksi kemeja, jas, blazer, celana, dan rok serta gaun formal. Selanjutnya yaitu dekomposisi dan interdependensi pada usaha Erga Kos. Dekomposisinya terdiri atas bahan baku, peralatan, tenaga kerja, dan biaya overhead, sedangkan interdependensi terdiri atas kain, benang, mesin jahit, karyawan produksi dan pemasaran, listrik, serta gunting. Selanjutnya yaitu transaksi finansial dan non-finansial pada usaha ini akan dijelaskan oleh Rifda. Kepada Rifda, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin off cam karena terkendala jaringan. Di sini saya akan menjelaskan transaksi finansial dan non-finansial. Pertama yaitu transaksi finansial seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, reparasi aset tetap, penerimaan pendapatan dan penjualan, pembayaran biaya asuransi, dan beberapa contoh transaksi finansial lainnya. Selanjutnya, transaksi non-finansial yaitu memesan bahan baku, menyesuaikan jumlah stok barang, membuat sampel pakaian, menerima masukan dari desainer tamu, mendaftarkan hak cipta desain. Next. Lanjut, yaitu peran akuntansi. Di sini, akuntansi berperan sebagai menentukan HPP, mencatat segala transaksi finansial, menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan, menentukan perencanaan anggaran. Next. Lanjut, proses bisnis. Usaha ini menggunakan sistem semi komputer untuk memproduksi pakaian, melakukan pemasaran, dan pembayaran di kasir. Sistem ini kami pilih karena mempertimbangkan beberapa hal di antaranya. Satu, efisiensi dalam produksi, pemasaran lebih terukur dan terarah, sistem pembayaran yang lebih cepat dan akurat, penghematan biaya, dan adaptasi teknologi. 5, kontrol dan fleksibilitas. Yaitu lanjut aspek lingkungan usaha. Yang pertama itu dari pihak vendor, Eriga Coach memesan bahan ke pemasok, Eriga Coach meminta penawaran harga atas pembelian bahan, lalu pihak vendor memberitahu ketersediaan bahan, memberitahu perubahan harga bahan. Pihak selanjutnya yaitu pihak bank, Eriga Coach mengajukan permohonan kredit untuk membiayai perluasan bisnis, pembelian mesin baru atau modal kerja, melakukan pembayaran cicilan kredit, biaya layanan, dan tagihan lainnya. Lalu, pihak bank menawarkan kredit usaha, kredit bisnis, dan layanan bank lainnya, memberitahukan pengingat tagihan untuk jatuh tempo pembayaran kredit. Pihak selanjutnya itu investor, Eriga Coach meminta tambahan modal dana, memberikan undangan rapat umum pemegang saham, lalu investor memberikan investasi, meminta laporan keuangan untuk menilai kelayakan investasi. Selanjutnya, badan pemerintah mengajukan permohonan izin usaha dan izin-izin lainnya yang perlu untuk menjalankan bisnis. Lalu, membayar kewajiban pajak dan memberikan laporan keuangan untuk perhitungan pajak. Lalu, pihak badan pemerintah eh, Lalu, pihak badan pemerintah mengeluarkan izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, memberikan surat pemberitahuan pajak. Next. Selanjutnya, pihak manajemen, Eriga Coach memberikan laporan keuangan untuk dievaluasi, mengajukan permintaan penambahan tenaga kerja. Lalu, pihak manajemen meminta data penjualan untuk evaluasi kinerja, merencanakan produksi berikutnya.
Lalu pihak karyawan, Eriga Coach memberikan job desk kepada karyawan, memberikan apresiasi, kritik, dan saran untuk pekerjaan karyawan. Lalu pihak karyawan meminta informasi terkait pekerjaan kepada Eriga Coach, meminta masukan dan saran terkait pekerjaan. Next. Gak ada suara Rifda. Maaf, saya ulangi. Selanjutnya aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama, identifikasi transaksi, mencatat semua transaksi yang terjadi seperti penjualan pakaian, pembelian bahan baku, pengeluaran operasional, penerimaan, dan pembayaran lainnya. Kedua, menyusun bukti transaksi seperti meliputi faktur, kwitansi, nota, bukti pembayaran digital. Ketiga, pencatatan di jurnal. Transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus penjualan, pembelian, penerimaan kas. Keempat, posting ke buku besar. Dari jurnal, data dipindahkan diposting ke buku besar umum yang mengelompokkan transaksi berdasarkan akun, misalnya kas, persediaan penjualan, biaya operasional. Kelima, menyusun neraca saldo, meringkas saldo dari buku besar ke dalam neraca saldo untuk memeriksa keseimbangan antara total debit dan kredit. Next. Aktivitas berikutnya, penyesuaian akun. Menyesuaikan akun untuk mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode. 7. Menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. 8. Menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, arus kas, dan perubahan ekuitas. 9. Jurnal penutup. Menutup akun sementara, pendapatan dan beban ke akun laba rugi ditahan untuk mempersiapkan periode berikutnya. 10. Neraca saldo setelah penutupan, membuat neraca saldo akhir yang hanya memuat akun real seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Baik, terima kasih kepada Rifda. Selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Pertama, pengumpulan dan pencatatan transaksi. Ancamannya, kesalahan pencatatan transaksi seperti jumlah penjualan atau biaya operasional. Transaksi tertentu tidak tercatat akibat kelalaian atau sistem yang tidak terintegrasi. Pengendaliannya, gunakan sistem pencatatan yang terintegrasi antara platform penjualan offline, online, dan buku besar. Terapkan proses verifikasi ganda untuk semua transaksi, terutama yang bernilai besar. Kedua, posting ke buku besar. Ancamannya, salah alokasi akun pada saat memindahkan data dari jurnal ke buku besar, data yang diposting tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi, kehilangan data akibat kesalahan teknis atau serangan cyber. Pengendaliannya, gunakan chart of account atau daftar akun yang standar dan mudah dipahami. Terapkan kontrol akses untuk memastikan hanya staf berwenang yang dapat memposting data ke buku besar. Lakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data. 3. Rekonsiliasi akun. Ancaman ketidaksesuaian antara catatan kas di buku besar dengan rekening bank. Transaksi tersebut tidak terdeteksi selama proses rekonsiliasi. Pengendaliannya, lakukan rekonsiliasi kas dan bank secara rutin, gunakan perangkat lunak yang memungkinkan otomatisasi rekonsiliasi untuk mengurangi risiko kesalahan manual. Yang keempat, penyesuaian buku besar. Ancamannya, kesalahan dalam menghitung atau mencatat penyesuaian seperti penyusutan aset atau akrual biaya. Tidak mencatat penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pengendaliannya, gunakan metode yang jelas dan konsisten untuk menghitung penyesuaian seperti penyusutan, terapkan tinjauan oleh supervisor atau akuntan sebelum penyesuaian dicatat, pastikan semua penyesuaian dicatat dalam jurnal khusus dengan referensi yang jelas. Sekian dikembalikan ke, masih ada? Maaf. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan. Ancamannya, kesalahan penyusunan laporan keuangan seperti salah menjumlahkan atau salah klasifikasi, laporan tidak selesai tepat waktu, mengganggu pengambilan keputusan, manipulasi data laporan untuk memberikan informasi yang menyesatkan. Pengendaliannya, gunakan perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk menghasilkan laporan secara otomatis, tetapkan tenggat waktu yang realistis untuk penyusunan laporan keuangan, lakukan audit internal secara berkala untuk memastikan integritas laporan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, aktivitas utama pada siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Rifda. Kepada Rifda, disilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan aktivitas utama siklus pendapatan. Yang pertama yaitu penerimaan pesanan penjualan. Offline-nya seperti pelanggan datang ke toko untuk membeli produk. Online-nya seperti pelanggan memesan melalui platform e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, atau website resmi Eriga Coach. Aktivitas kedua, pengiriman barang. Offline-nya seperti staf mengemas pesanan dan pelanggan menerima barang langsung setelah pembayaran selesai. Online-nya seperti tim gudang memproses pesanan dengan memeriksa barang yang dipesan. Next. Aktivitas berikutnya yaitu penagihan. Offline-nya seperti penagihan dilakukan langsung di kasir dengan pemberian nota atau struk pembelian. Online-nya, sistem e-commerce otomatis menghasilkan invoice atau tagihan kepada pelanggan berdasarkan metode pembayaran yang dipilih. Aktivitas keempat, penerimaan kas. Offline-nya, kasir menerima pembayaran secara tunai atau menggunakan kartu debit maupun kredit. Online-nya seperti pembayaran dilakukan melalui transfer bank, e-wallet, atau layanan pembayaran di platform e-commerce lainnya. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifda. Selanjutnya yaitu flowchart mengenai siklus pendapatan akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama dimulai dari pelanggan, memilih dan memesan barang, menghasilkan daftar pesanan, kemudian diberikan kepada bagian penjualan, membuat bukti pembelian, dan menghasilkan bukti pembelian. Bukti pembelian ini diberikan kepada bagian pengiriman, mengepak pesanan, menghasilkan output barang pesanan, membuat slip pengepakan barang, dan menghasilkan slip pengepakan barang berangkap. Rangkap yang pertama diberikan kepada pelanggan dan rangkap yang kedua diberikan kepada bagian penjualan, membuat tagihan pesanan dan menghasilkan tagihan. Slip pengeluaran barang dan juga tagihan ini akan eh, dibuat oleh pelanggan untuk melakukan pembayaran, kemudian menghasilkan bukti bayar. Bukti bayar diberikan kepada bagian penjualan, kemudian mencetak struk pembayaran, menghasilkan 3 output struk, yang ketiga diarsipkan, yang kedua diberikan kepada pelanggan, dan yang pertama diberikan kepada bagian Departemen Keuangan. Struk ini akan diproses oleh bagian Departemen Keuangan untuk membuat laporan penerimaan kas. Kemudian laporan penerimaan kas disimpan di database menghasilkan 2 output laporan penerimaan kas, yang kedua dirangkap dan yang kedua diarsipkan, dan yang pertama diberikan kepada pimpinan dan selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada siklus pendapatan akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Berikutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Yang pertama, penerimaan pesanan penjualan. Ancamannya pesanan tidak tercatat dengan benar, pemalsuan pesanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengendaliannya, pastikan setiap pesanan dicatat dengan sistem terintegrasi untuk mengurangi kesalahan manual. Lakukan verifikasi ulang pesanan dengan pelanggan sebelum memproses. Yang kedua, pengiriman barang atau jasa. Ancamannya, barang tertukar atau tidak sesuai dengan pesanan, kehilangan barang dalam proses pengiriman. Pengendaliannya, lakukan pemeriksaan ulang sebelum barang dikemas untuk memastikan kesesuaian dengan dalam pesanan. Gunakan label pengiriman yang jelas dan sistem pelacakan barang. Next. Yang ketiga, penagihan. Ancamannya, tagihan tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, sistem penagihan offline tidak transparan sehingga rawan manipulasi oleh kasir. Pengendaliannya, gunakan sistem otomatis untuk mencatat transaksi dan menghitung total tagihan, berikan rincian tagihan yang jelas kepada pelanggan. Yang keempat, penerimaan kas. Ancamannya, uang tunai hilang dan disalahgunakan oleh kasir, pembayaran online tidak diverifikasi dengan benar. Pengendalian, terapkan sistem kas drawer yang hanya dapat dibuka saat transaksi dicatat, gunakan sistem pembayaran online yang terintegrasi dan memverifikasi pembayaran otomatis. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, aktivitas utama pada siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh Rifda. Kepada Rifda, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan permintaan pembelian, seperti staf inventoris memeriksa stok bahan baku dan barang jadi yang tersedia. Jika stok bahan baku seperti kain, benang, kancing, atau aksesoris lain mulai menipis, staf mencatat kebutuhan ini. Kebutuhan ini akan dibuat dalam dokumen permintaan pembelian yang diajukan oleh bagian produksi atau penjualan untuk meminta pembelian bahan baku atau barang.
Yang ketiga, melihat tren permintaan dan pesanan pelanggan, baik online maupun offline, untuk menentukan volume produksi yang akan datang. Aktivitas kedua, pemulihan pemasok dan pemesanan barang. Staf pembelian mengidentifikasi pemasok potensial berdasarkan kualitas bahan, harga, dan waktu pengiriman. Negosiasi harga dan syarat pembayaran dengan pemasok, membuat purchase order yang mencatat jumlah, spesifikasi, dan harga barang yang akan dibeli, mengirimkan PO kepada pemasok yang terpilih. Aktivitas berikutnya, penerimaan barang dan jasa. Tim gudang menerima barang dari pemasok dan memeriksa jumlah dan kualitasnya. Pencatatan penerimaan barang dilakukan dalam sistem inventaris, di mana staf mencocokkan barang yang diterima dengan PO. Jika ada ketidaksesuaian dalam jumlah atau kualitas barang, tim akan mengajukan klaim ke pemasok. Penerimaan ini dicatat dalam laporan penerimaan barang, mencatat bahwa barang telah diterima oleh tim gudang termasuk kondisi dan jumlah barang. Next. Aktivitas berikutnya yaitu pencatatan hutang. Bagian keuangan menerima dokumen penerimaan barang dan invoice dari pemasok. Invoice dan PO diverifikasi ulang untuk memastikan tidak ada perbedaan harga, jumlah, atau ketentuan pembayaran. Setelah diverifikasi, kewajiban hutang dicatat dalam sistem akuntansi sebagai hutang kepada pemasok. Aktivitas berikutnya, pembayaran kepada pemasok. Berdasarkan tanggal jatuh tempo hutang, bagian keuangan menyiapkan pembayaran kepada pemasok via transfer atau cek. Setelah pembayaran dilakukan, pencatatan disesuaikan di sistem keuangan dan saldo hutang berkurang. Bukti pembayaran dikirim ke pemasok dan arsip pembayaran disimpan dalam sistem perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifda. Selanjutnya, flowchart mengenai siklus pengeluaran akan saya jelaskan sendiri. Dimulai dari bagian gudang, melakukan pengecekan persediaan, menghasilkan form permintaan barang. Form permintaan barang diberikan kepada bagian pembelian untuk memilih pemasok, menghasilkan output pemasok, kemudian membuat surat daftar pembelian, menghasilkan SDP. SDP diberikan kepada pimpinan untuk di ACC. Jika tidak di ACC, maka dimulai dari melakukan pengecekan persediaan. Jika di ACC, maka SDP akan ditandatangani dan menghasilkan SDP yang sudah di ACC. SDP yang sudah di ACC akan diproses oleh bagian pembelian untuk membuat surat order pembelian atau SOP, menghasilkan 3 SOP yang rangkap ketiga diarsip, rangkap kedua diberikan kepada pemasok, dan rangkap yang ketiga diberikan kepada gudang. Rangkap yang kedua diberikan kepada pemasok, akan diproses oleh pemasok untuk membuat surat pengiriman, menghasilkan output surat pengiriman. Output surat pengiriman dan SOP tadi akan diproses oleh bagian gudang untuk melakukan pengecekan dan pencocokan barang yang dikirim, menghasilkan output laporan pengeluaran penerimaan barang sebanyak 3 rangkap. Rangkap yang 3 diarsip, rangkap yang kedua akan diberikan kepada pemasok, dan rangkap yang pertama akan diproses dengan memasukkan data ke kartu gudang, menghasilkan output kartu gudang sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang kedua diarsipkan, dan rangkap yang pertama akan diberikan kepada Departemen Keuangan. Laporan penerimaan barang yang dari gudang tadi akan diproses oleh pemasok untuk membuat permintaan pembayaran, menghasilkan output permintaan pembayaran yang akan diberikan kepada Departemen Keuangan untuk melakukan pembayaran dan menghasilkan bukti pembayaran sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang kedua diarsipkan, dan rangkap yang pertama akan diberikan kembali kepada pemasok untuk membuat faktur pelunasan, menghasilkan output faktur pelunasan yang akan diberikan kepada Departemen Keuangan. Faktur ini bersama dengan kartu gudang akan diproses untuk membuat laporan pengeluaran kas. Kemudian laporan pengeluaran kas akan disimpan dalam database, menghasilkan laporan pengeluaran kas sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang kedua diarsipkan, dan rangkap yang pertama akan diberikan kepada pimpinan, dan selesai. Selanjutnya, untuk ancaman dan pengendalian pada aktivitas siklus pengeluaran akan dijelaskan oleh Dila kepada Dila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ancaman dan pengendalian siklus pengeluaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan permintaan pembelian. Ancamannya, kesalahan dalam menghitung stok yang tersedia atau permintaan pelanggan bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan stok. Permintaan pembelian yang tidak perlu atau berlebihan bisa meningkatkan biaya dan menumpuknya barang yang tidak terpakai. Pengendaliannya memperbarui stok secara real time dan memberikan peringatan saat stok minimum tercapai. Setiap permintaan pembelian harus diverifikasi oleh manajer gudang dan manajer produksi untuk memastikan kebutuhan yang sebenarnya. Yang kedua, pemilihan pemasok dan pemesanan barang. Ancamannya, pemasok yang tidak berkualitas atau memiliki reputasi buruk dapat mengakibatkan keterlambatan atau barang berkualitas rendah. Pemasok mungkin menawarkan harga yang terlalu tinggi atau tidak menyediakan barang sesuai kualitas yang telah disepakati. Pengendaliannya, memiliki daftar pemasok terverifikasi dengan evaluasi berkala terhadap performa pemasok. Setiap PO harus disetujui oleh lebih dari 1 orang.
untuk memverifikasi kesesuaian dengan anggaran dan kebutuhan. Lanjut. Yang ketiga, penerimaan barang atau jasa. Barang atau ancamannya, barang yang diterima mungkin tidak sesuai dengan PO, baik dari segi jumlah, kualitas, dan spesifikasi. Barang yang diterima dalam kondisi rusak dapat menambah biaya untuk penggantian atau perbaikan. Pengendaliannya, tim gudang harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang yang diterima, termasuk mencocokkan dengan PO dan surat jalan. Mencatat jumlah dan kondisi barang dengan persetujuan dari staf gudang sebagai bukti penerimaan yang akurat. Yang keempat, pencatatan hutang. Ancamannya, jumlah yang dicatat dalam sistem hutang mungkin salah, baik itu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Invoice yang tidak sah atau duplikasi invoice dapat mengakibatkan pembayaran yang tidak perlu atau berlebihan kepada pemasok. Pengendaliannya, memastikan setiap invoice diverifikasi dengan PO dan laporan penerimaan barang untuk memastikan kesesuaian. Sistem yang otomatis mencocokkan PO, laporan penerimaan, dan invoice untuk minimalkan kesalahan pencatatan. Next. Yang kelima yaitu pembayaran kepada pemasok. Ancamannya, keterlambatan dalam pembayaran bisa merusak hubungan dengan pemasok dan mengakibatkan denda atau penalti. Pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah hutang bisa mengakibatkan kerugian finansial. Pengendaliannya, pembayaran harus disetujui oleh manajer keuangan atau direktur untuk memastikan akurasi dan keabsahan pembayaran. Mengatur jadwal pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk memastikan pembayaran tepat waktu. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya, aktivitas utama pada siklus produksi akan dijelaskan oleh Rifda. Kepada Rifda, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan aktivitas utama pada siklus produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Itu menganalisis tren pasar menggunakan data penjualan sebelumnya dan feedback pelanggan untuk mengidentifikasi produk yang diminati seperti pakaian formal atau casual. Yang keduanya, membuat desain produk dengan melibatkan tim desain untuk membuat sketsa pakaian, memilih bahan yang sesuai, dan menemukan variasi ukuran. Ketiganya, menentukan jumlah produksi per desain dan jadwal produksi berdasarkan kebutuhan penjualan offline dan online dalam dokumen Master Production Schedule. Aktivitas yang kedua, penyiapan bahan baku, yaitu melakukan audit stok bahan kain, benang, kancing, dan lainnya. Mengajukan permintaan bahan ke supplier jika stok tidak mencukupi. Memastikan bahan baku sesuai dengan spesifikasi desain seperti ketebalan kain. Next. Yang ketiga, proses produksi, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang dibutuhkan sesuai production order dengan membuat desain dan pola busana yang diperlukan, memotong kain sesuai pola, menjahit kain, memeriksa pakaian untuk mendeteksi cacat jahitan atau finishing. Yang keempat, pencatatan biaya produksi, menghitung dan mencatat biaya bahan baku yang digunakan, menghitung dan mencatat biaya tenaga kerja langsung, menghitung overhead produksi, menyusun laporan biaya produksi yang mencakup total biaya produksi per batch dan per jenis pakaian. Next. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Mengemas produk jadi dengan memberikan label, memasang tag harga, dan mengemas produk sesuai dengan standar penjualan Eliga Codes. Mengelompokkan produk berdasarkan jenis, ukuran, warna, dan lokasi penjualan. Yang terakhir, mengirimkan stok ke outlet offline dan mempersiapkan produk untuk pengiriman online. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifda. Selanjutnya, flowchart pada siklus produksi akan saya jelaskan sendiri. Dimulai dari bagian produksi, membuat jadwal produksi, menghasilkan dua output jadwal produksi. Output yang kedua akan diberikan kepada bagian SDM, dan output yang pertama akan diproses untuk membuat surat permintaan bahan baku, menghasilkan dokumen surat permintaan bahan baku. Dokumen ini akan diproses oleh bagian gudang untuk menyiapkan bahan baku dan menghasilkan daftar bahan baku. Dokumen jadwal produksi yang tadi akan diproses oleh bagian SDM untuk menugaskan tenaga kerja menghasilkan output tenaga kerja. Output daftar bahan baku dan tenaga kerja akan diproses oleh bagian produksi untuk mengolah bahan baku, menghasilkan barang dalam proses, kemudian mengolah barang dalam proses menjadi barang jadi, menghasilkan output barang jadi sebanyak 2 rangkap. Ya, rangkap kedua akan diberikan kepada bagian gudang, dan rangkap yang pertama akan diproses oleh bagian produksi untuk membuat kartu biaya menghasilkan
output kartu biaya sebanyak 2 rangkap, yaitu rangkap kedua diarsipkan dan rangkap yang pertama akan diberikan kepada bagian keuangan. Output barang jadi yang dari bagian produksi tadi akan diproses oleh bagian gudang untuk memeriksa dan menghitung fisik, kemudian menghasilkan output kartu persediaan barang sebanyak 2 rangkap, rangkap yang kedua diarsipkan, dan rangkap yang pertama akan diberikan kepada bagian keuangan. Kartu biaya yang dari bagian produksi tadi dan juga kartu persediaan barang yang dari bagian gudang akan diproses oleh bagian keuangan untuk membuat laporan biaya produksi menghasilkan 2 output biaya produksi, output yang kedua diarsipkan, dan output yang pertama akan diberikan kepada pimpinan dan selesai. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian pada siklus produksi akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Ancamannya, kesalahan dalam memprediksi tren pasar sehingga produk tidak diminati. Perencanaan produksi yang tidak realistis menyebabkan overproduction atau kelebihan produksi atau underproduction atau kekurangan produksi. Pengendaliannya melakukan riset pasar secara rutin dengan data trend fashion, survei pelanggan, dan analisis kompetitor. Menggunakan perangkat lunak perencanaan produksi untuk membuat proyeksi berdasarkan data penjualan historis. Next. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Ancamannya, penerimaan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Misalnya, kain cacat atau warna yang tidak sesuai. Keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier sehingga mengganggu jadwal produksi. Pengendaliannya, menetapkan standar kualitas bahan baku dengan spesifikasi yang jelas untuk membuat kontrak pembelian yang mengikat dengan supplier. Memiliki daftar supplier alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Next. Yang ketiga, proses produksi. Ancamannya, produk cacat akibat kesalahan jahitan, pola, dan finishing, downtime, mesin atau alat produksi yang rusak atau tidak terawat. Pengendaliannya, melakukan pelatihan rutin untuk tenaga kerja guna meningkatkan kualitas hasil produksi. Menerapkan quality control atau QC di setiap tahapan produksi, seperti inspeksi setelah pemotongan kain dan jahitan. Next. Keempat, pencatatan biaya produksi. Ancamannya, salah perhitungan biaya produksi yang mengakibatkan harga jual atau margin keuntungan yang tidak akurat, ketidaktepatan alokasi biaya overhead sehingga sulit mengetahui efisiensi produk. Pengendaliannya menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan proses produksi untuk pencatatan biaya secara otomatis. Penerapan metode activity based costing atau ABC untuk alokasi biaya overhead yang lebih akurat. Next. Yang kelima, penyimpanan produk jadi. Ancamannya, kerusakan produk jadi akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, misalnya terkena lembab atau kotor. Kehilangan atau pencurian produk jadi di dalam gudang. Pengendaliannya menyediakan ruang penyimpanan dengan kondisi lingkungan yang terkontrol, seperti suhu dan kelembapan. Mengimplementasi sistem keamanan di gudang, misalnya CCTV dan akses terbatas. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Demikianlah presentasi mengenai usaha kami, yaitu Erga Cost. Jika ada kesalahan kata dan juga penyampaian, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ci.